Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul The Price of Confession. Namanya baru selesai nonton drama ini semalam guys, jadi masih fresh from the oven. Drama The Price of Confession sendiri tayang di network Netflix sebanyak 12 episode dan selesai tayang harusnya bulan berapa nih? Ditayangkan di bulan Desember ya. Apakah langsung selesai di bulan itu juga? Nah, yang bikin memang nonton drama ini adalah salah satu lead karakternya, lead aktrisnya di sini, yaitu Kim Go Eun. Nah, Kim Go Eun ini ya udah banyak tuh dramanya yang Mai tonton. Kim Go Eun. Ya, dia adalah salah satu aktris yang Mai ikutin juga. Dari tahun 91 Go Eun. Mai nonton dia di movie Love in the Big City, Exuma, ya. Dan tentu saja kebanyakan di drama ya. Nah, Yumi Cell Season 3 akan tayang di tahun ini. Wow, ini udah tayang belum sih? Sebentar, Mai lihat dulu di web Asian Wiki ya. Ini kapan ya tayangnya? Sudah. Oh, akan dirilis April 13. Sebanyak 8 episode aja. Why? Sedikit banget. Why? Nah, Yumi Cells ini salah satu drama yang Mai ikuti season 1, season 2, dan season 3 Mai nantiin banget ya. Yumi Cells. Oke, kalau begitu nontonnya nanti ya. Bersabar saja. Apakah akhirnya dia akan menemukan cinta sejatinya di Yumi Cells season 3? Ya, dia sama Kim Jae-won. Sama Kim Jae-won ya. Tahun ini. Oke. Dan sebelum ini nonton dia di drama You and Everything Else di tahun 2025. Mai udah bikin drama reviewnya, kamu cek aja, ada ya. Terus drama Mai kelewatan dia di drama Little Woman. Tapi yang dua drama sebelumnya, Yumi Cells Season 2, Yumi Cells Season 1, 2022-2021. Dan sebelumnya lagi di The King Eternal Monarch di tahun 2020. Terus sebelumnya lagi di Guardian the Lonely and Great God alias Tokebi alias Goblin ya, di tahun 2017. Nah, itu pertama kalinya Mai ketemu dia. Dia udah dapet banyak banget awards tentu saja ya. Mantap banget nih Kim Go Eun. Setahu Mai drama dia nggak pernah ngecewain ya, karena itu Mai ikutin dia terus. Nah, ngomong-ngomong di sini ya, Kim Go Eun berperan sebagai Mo Eun. Nah, ini drama sendiri bergenre thriller mystery. Jadi, jangan harap kamu akan lihat sisi cute-nya Kim Go Eun ya, kayak dia di drama Yumi Cells sebelum ini. Ya, biasanya cute-cute gitu kan ya. Nah, jadi di sini seorang Mo Eun itu kelihatan kayak psycho ya. Tapi akhirnya di beberapa episode terakhir baru terungkap kalau sebenarnya dia bukan psycho guys. Dia nggak psycho. Tapi dia sudah kehilangan empatinya ya. Kehilangan joy, kebahagiaan dia gitu. Semuanya hilang karena satu kejadian yang menimpa keluarganya gitu. Jadi si Mo Eun, Mai kasih spoiler ya, Mo Eun bukan nama dia yang sesungguhnya, tapi itu adalah nama yang diberikan untuk dia gitu, karena suatu kasus gitu. Nah, jadi si Mo Eun ini kelihatan kayak psycho gitu ya, dan baru di beberapa episode terakhir kelihatan empatinya gitu, dan semua yang dia lakukan itu semuanya sangat dipertimbangkan ya, setiap langkah yang dia lakukan kayak dia tuh sudah merencanakan semuanya dengan sangat rapi gitu. Nah, jadi hampir
Tapi sebagian besar dari drama ini bisa dibilang ya berapa? 40%-nya bisa dibilang ya. Itu berlatar belakang penjara ya. Nah, jadi di sini Moen ya masuk penjara karena dia menjadi pembunuh suami istri yang merupakan dokter gigi ya, dokter gigi. Nah, dia membunuh mereka berdua dengan meracuni makanannya gitu. Dan dia kelihatan nggak ada ekspresi banget gitu ya. Dia bahkan tetap di sana dengan mayat kedua suami istri itu dan melihat mereka menggelepar keracunan, kan nggak enak ya matinya itu. Nah, jadi kayak gitu dia di sana dan akhirnya dia ditangkap. Nah, jadi ketika dia masuk penjara, ketemulah dia dengan salah satu lead karakter di sini juga, Jong Do Yeon. Di sini yang berperan sebagai An Yun Soo. Jong Do Yeon. Kelahiran tahun 73, Oni. Tapi saya memang nggak pernah nonton dia ya. Coba. Banyak banget movie-nya juga. Iya, Mai belum pernah ketemu dia di drama manapun, tapi sudah dapat berbagai awards juga. Nah, jadi si Jong Do Yeon di sini sebagai An Yun Soo. An Yun Soo sendiri adalah seorang guru seni, ya. Dia seorang guru seni di suatu sekolah gitu. Ya hidup dia biasa-biasa banget pada awalnya gitu ya. Tapi suatu hari hidup dia berubah itu karena dia menemukan suaminya sekarat gitu ya di studio. Jadi suaminya adalah seorang pelukis ya. Dia juga mereka juga sama-sama bisa gambar tato ya. Suaminya tato artis ya. Tato artis suaminya juga. Nah, jadi suatu hari dia menemukan suaminya sekarat. Jadi suaminya terluka dengan luka tusuk di leher gitu ya. Dan dia menemukan suaminya dan dia melaporkan, memanggil ambulans gitu ya. Tapi suaminya akhirnya tetap meninggal, guys. Suaminya tetap meninggal dan bukti-bukti itu menunjukkan bahwa An Yun Soo adalah pembunuh suaminya sendiri. Wah, jadi heboh banget kan. Seorang guru membunuh suaminya sendiri gitu. Dan akhirnya dia ditangkap juga. Dan di situ ketemulah dia dengan Moan. Nah, sebelum Mai cerita di hubungan antara mereka berdua, ada seorang jaksa di sini yang bernama Baek Dong Hun yang diperankan oleh Park Hae Soo. Nah, Park Hae Soo di sini, Pak kelahiran 81. Selain dia yang berperan sebagai cameo, Mai pernah nonton dia di mana nggak gitu ya? Dia ada di drama The Legend of the Blue Sea. Wow, tahun 2017, lama banget itu ya. Dia dapat awards juga. Dan dia jaksa yang menyelidiki kasusnya An Yun Soo sebenarnya gitu. Dan dia dengan sangat yakin, percaya bahwa An Yun Soo adalah pembunuh suaminya sendiri. Nah, jadi Baek Dong Hun sibuklah ya dengan mencari bukti-bukti, penyelidikan dan segala macamnya ya dalam kasus An Yun Soo. Nah, An Yun Soo sendiri ketemukan akhirnya sama Moen dan Moen itu bilang bahwa dia percaya bahwa An Yun Soo bukan pembunuh suaminya. Padahal seluruh Korea gempar ya, seluruh yang membaca berita itu udah gempar dan percaya pada bukti-bukti seperti Baek Dong Hun. Percaya banget bahwa Yun Soo adalah pembunuh suaminya. Jadi di satu sisi Moen merencanakan supaya mereka tuh bisa ketemu di sel yang sebelahan dan mulailah mereka ngobrol dan Moen itu mengajak Yun Soo untuk
membuat suatu kesepakatan, begitu ya. Nah, jadi Moen bilang dia akan mengaku sebagai pembunuh suami An Yunsu, sedangkan dia sebagai balasannya dia meminta tolong Yunsu untuk melakukan suatu hal. Nah, suatu hal apa itu? Mai akan kasih aja spoilernya ya. Kan kedua dokter gigi yang dibunuh oleh Moen itu ya, mereka punya anak ya. Nah, anaknya itu tidak sempat dibunuh oleh Moen. Jadi dia mau Yunsu untuk membunuh anak tersebut. Nah, tapi jadi timbul pertanyaan gitu kan. Gini, Yunsu kan mati-matian bilang bukan dia pembunuh suaminya sendiri. Tapi ketika kamu nonton drama ini ya, kamu akan di pikiran kamu sendiri, keyakinan kamu sendiri akan digonjang-ganjing gitu. Apakah benar Yunsu pembunuh suaminya sendiri? Ya, dengan begitu banyak bukti-bukti, dengan begitu cara Yunsu memperlakukan barang-barang peninggalan suaminya ya. Nah, itu juga agak suspicious gitu ya. Nah, Yunsunya sendiri juga tampak suspicious ya. Nah, jadi pertanyaannya apakah benar Yunsu pembunuhnya? Dan yang kedua, apakah Yunsu akan membunuh si anak dari kedua pasang suami istri dokter gigi ini gitu. Apakah Yunsu akan melakukan itu? Karena kalau Yunsu tidak membunuh gitu ya, sesuai yang diperintahkan Moen, maka Moen akan menarik pernyataan dia bahwa dialah pembunuh suami Yunsu. Dia bilang gitu. Jadi Yunsu terjepit nih antara harus membunuh atau ya, kalau enggak dia kan sempat dibebaskan karena Moen bilang dia yang membunuh suami Yunsu gitu. Jadi Yunsu sempat dibebaskan gitu. Jadi gimana dong? Dan pertanyaan lain adalah tadi Mai bilang kan, Moen itu adalah nama yang diberikan. Jadi siapa identitas Moennya sesungguhnya? Dan beneran dia nggak psycho kah? Ya, nah itu yang Mai bilang ya. Jadi apa sih kejadian yang bikin Moen itu mengganti identitasnya dan mengubah dia menjadi seorang yang seperti itu? Gitu. Ada dendam apa sebenarnya yang buat Moen berubah? Dan akan seperti apa nih akhirnya ya? Dan ini Baek Dong Hoon juga dia menjadi seorang jaksa yang sebenarnya dia sangat mengikuti bukti-bukti gitu ya. Apa aja yang dia temuin bukti-bukti. Tapi kadang-kadang hati nuraninya juga berbicara gitu, kayak menggelitik dia juga ya. Apakah ini benar? Apakah ini benar? Jadi Dong Hoon juga mempertanyakan sebenarnya pada segala hal yang dia temukan ya ketika dia menyelidiki kasusnya An Yunsu. Nah nanti kan jadi kan nanti dia akan berhubungan juga dengan Moen kan, si Baek Dong Hoon. Nah dari sini dia jadi menyelidiki juga sebenarnya apa yang terjadi dengan Moen dan apakah benar bahwa Moen dan Yunsu itu membuat kesepakatan gitu kan. Sebenarnya kan mereka nggak boleh dong membuat kesepakatan gitu kan. Apalagi Moen juga dianggap bersalah gitu kan. Nah jadi kayak Dong Hoon itu berada di posisi yang harus tahu nih ini berdua ini ada apa gitu. Dan selain itu juga Dong Hoon tidak sendiri ya. Pada awalnya dia agak berseteru juga dengan pengacaranya An Yunsu yaitu Jang Jonggu. Agak berseteru juga tuh dia. Kayak ya tentu saja Jonggu itu sangat percaya pada kliennya An Yunsu gitu kan. Tapi bukti-buktinya kuat banget kalau memang Yunsu itu bersalah membunuh suaminya gitu. Nah jadi bagaimana Baek Dong Hoon gitu bisa menyelidiki segalanya dan memperbaiki segalanya itu balik ke tempatnya semula gitu. Semuanya menarik banget ya. Ini drama yang menurut Mai kamu harus nonton sendiri ya. Ini benar-benar complicated dan menarik banget ya. Dari setiap episodenya, setiap penemuannya ya, semuanya itu menarik banget guys. Kayaknya kamu kalau ngelewatin drama ini kamu akan rugi. Oke? Iya, ada pengacaranya tuh.
Terus nanti Moen juga punya pengacara kan, Jin Yong In itu nanti jadi pengacara juga, ikut menyelidiki juga dong nanti gitu. Nah di sini yang menarik menurut Mai ya, yang menjadi anak dari si pasangan dokter gigi ya, yang menjadi anaknya adalah wajah yang tidak asing banget buat Mai, Nam Darem ya, Nam Darem sebagai Ko Se-hun. Wah, udah lama banget gak lihat Nam Darem ya, senang banget ngelihat dia ya di seri yang baru. Mudah-mudahan dia dapat peran lead karakter lagi lah di mana ya. Di sini cuma lihat dia sekitar kayak 3 episode, terus yang lainnya tuh kayak sekelebatan aja gitu ya. pengen nonton dia lagi. Aktingnya tentu saja keren ya, jangan khawatir gitu. Oke. Ini banyak banget tentang penjara-penjara ya. Karena lama kan di penjara, Mai bilang tadi. Latar belakangnya di penjara lama. Ada para polisi, para jaksa, ya. Temennya Yunsu, istrinya si pengacaranya si Moen ya. Pokoknya ada misteri-misteri yang kalian perlu tonton supaya kalian tahu sendiri. Oke, Mai nggak mau cerita banyak. Drama ini thriller misteri yang keren banget. Plot twistnya nonton dramanya sendiri. Kita baca komen beberapa komen user di Asian Wiki. Kim Go-eun never fails to deliver, and even though she played someone who was in jail for what she done, I still like her character. I was so engaged while watching this drama that I didn't even realize I finished it in less than 48 hours. Wow. Nah, katanya ada flaws, beberapa minus katanya ya. Oke. Tapi masih bisa di ini ya. Masih oke lah. Missing story. And I cried and wept for the characters in the end, especially in the very last scene. Ya, ketika segalanya terungkap, wah sedih guys, sedih ya, menurut Mai sedih banget sih. Ya. Oke, sejauh ini masih positif ya yang Mai baca komennya. Nah, user rating di Asian Wiki sendiri untuk drama ini mendapatkan 92 nilainya guys. Oh, tinggi banget user di Asian Wiki ya. Nah, kita lihat ratingnya di tempat lain, oke. Di IMDb tinggi 7,6. Di Rotten Tomatoes tinggi 80. Google users 79%. Tinggi guys. Accused of killing her husband, a woman is offered a way out by a mysterious stranger. In exchange for a confession in her place, she must commit murder. Nonetheless, The Price of Confession is a strong mystery thriller drama that is worth a watch, especially for the fans of crime thrillers. The Price of Confession is a forgettable and highly disappointing affair that is far too long to be enjoyable. Far too long to be enjoyable.
Tinggi tapi ya, 80% Rotten Tomatoes. Genre thriller psikologis yang dibalut dengan misteri akan membuat penonton ikut terbawa perasaan. The Korean thriller definitely has an interesting premise, though it takes some time for it to be set up. Enggak ya, kalau menurut Mai enggak lambat, enggak slow sih dari awal. Mai merasa oke aja gitu. Reviews are positive dari Rotten Tomatoes katanya ya, oke. Kenapa rating drakor The Price of Confession diberi rating 18+? Nampaknya banyak adegan kekerasan dan pembunuhan, banyak darahnya guys. It kept me hooked from the very first episode right through to the last. It has everything you'd want in a great crime thriller series. The plot is dark as well as emotional at times. The story moves in a good pace and keeps us guessing who is the real culprit and behind everything. Ya, nah kan keep you engaged guys. Itu juga yang Mai pikirin dari episode 1 ya. Langsung ya. Ini enggak mungkin ada drama yang butuh kamu mengerti sesudah episode 1 gitu ya. Kalau menurut Mai ini salah satu drama yang bahkan sebelum setengah episode pertama lewat, Mai sudah suka banget sama dramanya ya. Sudah benar-benar bikin Mai penasaran gitu ya. Nih, sama drama The Price of Confession guys. Mai sendiri akan kasih drama ini rating sebesar 94. Guys, ini salah satu drama yang Mai kasih rating sangat tinggi, 5 bintang. Kamu harus nonton drama thriller mystery The Price of Confession ya. Apalagi suka crime thriller, wah itu keren banget ya dramanya. Nah, by the way guys, good news, Mai udah selesai nonton semua drama yang 2025. Mai akan segera bikin statistik yang buat kamu tentang drama tahun 2025. Dan segera juga Mai akan mulai nonton drama tahun 2026. Oke, makasih buat kamu yang udah setia di drama review Mai. Jangan lupa please tinggalin jempol kamu di drama review Mai dan semangatin Mai untuk terus nonton dan kasih kamu drama reviewnya. Dan jangan lupa juga kamu bisa share link drama review Mai ke sesama drama lovers yang lainnya yang butuh referensi mau nonton drama yang macam apa. Dan jangan lupa juga kamu subscribe ke channelnya Mai supaya kamu gak ketinggalan sama konten-konten yang akan Mai hadirkan. Oke? Tetap setia di channelnya Mai, The May Chronicles, and see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong!